kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Udah nggak ada Pak. Oh, lu nggak punya kantor sekarang ya? Oke, ini cuma pengumuman pendek aja. Nah, janji saya cuma apa? Pengumuman. Pas memberitahu ke teman-teman. Dan kemarin saya janji apa akan mengembangkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan siangnya sudah salurkan ya. Insya Allah. Jalan pasti. Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan rapat di atas ya. Baik lagi kirim. Jadi saya pastikan dana yang berseluruh masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan dipilih sehingga ekonomi jadi sebetulnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Pemerintah akan menarik dana yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah menegaskan dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan tambahan likuiditas agar bisa mendorong penyaluran kredit sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Menurut Purubaya, nantinya dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank.
Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Purbaya meyakini kebijakan ini tidak akan memicu inflasi. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang. Artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, IDX Channel. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Hanif Dakiri, meminta Kementerian Keuangan untuk berpihak pada kepentingan rakyat dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Hanif mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Hanif, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik. Namun, pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Hanif menekankan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata, sehingga output dan outcome dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekedar tercatat dalam laporan kinerja. Saya berharap betul bahwa seluruh kinerja dari Kementerian Keuangan ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat. Jadi mohon betul ini agar tidak tumpuannya hanya semata-mata angka-angka yang indah ini, Pak. Dan jangan sampai mendinai realitas yang ada di bawah. Bahwa misalnya soal ada politiknya segala macam pastilah kalau dalam konteks-konteks seperti ini soal-soal politik pasti muncul. Tetapi ada underlying problems yang memang harus kita address, harus kita selesaikan dengan kebijakan-kebijakan maupun program-program. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyoroti inflasi pangan sebagai pemicu utama tekanan ekonomi terhadap rumah tangga pada Agustus 2025. Pasalnya inflasi pangan mencapai level tertinggi dalam setahun terakhir. Kepala CSI di INDEF, Nur Hidayah, kenaikan harga pangan serta biaya pendidikan menjadi pemicu tekanan ekonomi terhadap rumah tangga. Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya pemutusan kerja akibat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Menurut Nur Hidayah, aksi massa yang terjadi pada akhir Agustus lalu juga memperlihatkan akumulasi tekanan sosial ekonomi di masyarakat. Isu pangan dan daya beli sejalan dengan tuntutan rakyat yang meminta kebijakan lebih solutif. Lonjakan harga pangan per Agustus 2025, inflasi pangan mencapai 3,99% year per year ya, tertinggi sejak Juni 2024. Kemudian juga Juli 2025 inflasi pangan tahunan berada di 2,37% year per year dengan indeks harga konsumen sebesar 108,60. Dan kemudian juga komponen volatile food ya, makanan yang bergejolak bertumbuh 1,25%. Month to month pada Juli 2024 dan andil terbesar berasal dari beras. Kenaikan harga beras dan bahan pangan pendidikan menjadi pemicu utama kenaikan inflasi dan